Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Maulana dari kelas 10 E2. Pada video kali ini, saya dan Nur Halimah akan membahas tentang materi siklus air atau hidrologi. Baik, adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian siklus air, kedua, tahapan siklus air, ketiga, macam-macam siklus air, dan yang terakhir, aktivitas manusia dan perubahan siklus air. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama yaitu pengertian siklus air. Pengertian siklus air secara singkat. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Baik, kita akan melangkah ke pembahasan kedua yaitu penjelasan tentang siklus hidrologi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau ke dataran tinggi. Berikut titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Lanjut saja ke pembahasan ketiga, yaitu tentang tahapan-tahapan siklus air. Tahapan siklus air. Siklus air atau siklus hujan dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Tahapan yang pertama yaitu proses siklus pendek. Proses siklus pendek diawali ketika air laut mengalami proses evaporasi atau menguapnya air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu menguapkan atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang terkubur semakin tebal dan padat dan suhu awal semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Proses siklus sedang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan karena panas matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan, lalu awan tersebut tertiup angin menuju ke daratan. Ketika awan yang terkubur semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut mengalami proses presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, selokan, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff, dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Yang ketiga adalah siklus panjang. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses evaporasi, dan air yang ada di tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses transpirasi. Uap-uap air ini lalu menguap ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan, lalu awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran tinggi. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut
tersebut mengalami proses presipitasi, namun pada siklus panjang ini proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Nah, salju yang ada di pegunungan atau dataran tinggi tersebut sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Lalu, sebagian salju yang lainnya mencair kemudian mengalir ke permukaan bumi atau disebut dengan proses runoff. Ada juga air yang meresap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi. Namun tanpa kita sadari, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu keberlangsungan siklus air aktivitas tersebut, diantaranya pembangunan hutan, kebakaran hutan, pembangunan pembuatan, irigasi, pencemaran udara, dan pencemaran air. Aktivitas-aktivitas tersebut juga menjadi penyebab munculnya pemanasan global. Ketika aktivitas-aktivitas manusia ini terjadi, maka akan memicu peningkatan suhu permukaan bumi. Begitu juga suhu air yang ada di permukaan bumi, sehingga laju evaporasi menjadi tidak terkendali. Proses pembentukan awan pun semakin cepat, hingga laju reaksi juga ikut meningkat. Ini mengapa? Karena minimnya pepohonan yang ada di bumi dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida. Tambah lagi banyaknya emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pencemaran udara. Karbon dioksida ini nanti akan menumpuk di atmosfer. Karbon dioksida yang menumpuk di atmosfer akan menjebak panas matahari yang dipantulkan bumi, sehingga temperatur bumi dan atmosfer semakin meningkat. Selanjutnya, saat presipitasi sampai ke permukaan tanah, maka terjadilah runoff. Karena adanya pembangunan yang dilakukan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah, serta adanya pembuatan irigasi, laju runoff menjadi meningkat, sehingga banyak air yang terbuang ke perairan. Lalu ada pembangunan dan pembuatan identitas tersebut. Tentulah penghambat laju infiltrasi. Penghambatnya laju infiltrasi ini menyebabkan kelangkaan persediaan air bersih alami di dalam tanah yang tentu saja sangat dibutuhkan bagi manusia, dan tentunya menyebabkan air yang tertampung menjadi lebih banyak daripada air terserap ke dalam tanah. Terlebih lagi aktivitas manusia dengan membuang limbah ke sungai, baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah industri, tentu semakin membuat air yang tertampung menjadi lebih banyak. Hal ini pasti akan menimbulkan suatu bencana, yaitu banjir. Nah, tentu saja kita tidak ingin jika keberlangsungan siklus hidrologi menjadi terhambat, apalagi sampai menimbulkan bencana. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih ke transportasi umum, melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan penanaman sumur. Demikian pembahasan siklus hidrologi pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.